Halo pemirsa, saya Arif Widianto, pendiri dan pengelola bolasalju.com. Jumpa lagi di Edukasi Bola Salju. Di video-video sebelumnya kita telah diskusi tentang prinsip atau visi investasi jangka panjang, tentang ekspektasi yang bisa mengubah cara kita bersikap, yang bisa mengubah arah kita untuk menentukan sikap, dan juga diversifikasi. Nah, kalau sebenarnya prinsip investasi itu ya, kalau dipikir sederhana, investasi itu memang sederhana. Ada yang bilang, Warren Buffett mungkin juga bilang, Charlie Munger juga bilang, investing itu simple, itu sederhana, tetapi melakukannya tidak mudah. Prinsip investasi yang kami percayai, beli murah, jual mahal. Kelihatannya simple, kelihatannya hanya tekan tombol, pilih saham, tekan tombol, beli, nanti jual. Tapi kan nggak kayak gitu. Jualnya kapan? Ya, apa yang dibeli, lalu apa yang terjadi setelah beli dan setelah jual. Apakah Anda khawatir, apakah Anda senang, apakah Anda tepat memilih perusahaan yang bagus, apakah Anda rugi, apakah Anda untung. Nah, itu kan ya banyak hal yang terjadi di sana. Nah, saya kebetulan juga bawa ini modul workshop value investing yang kami adakan di 2022 yang lalu. Cukup lengkap. Beberapa konten modul ini sebenarnya ada di kursus, tapi ya di kesempatan kali ini kami ingin berbagi, ya mungkin bisa lah semuanya dari ilmu-ilmu yang ada di workshop, di kursus itu kita bagi. Cuman ya nggak mungkin lengkap. Anda butuh kesabaran, mungkin perlu bertahun-tahun, mungkin belum selesai seluruh materinya, karena di setiap kesempatan kita baru bisa ngobrol atau bisa share hanya 17 menit, 15 menit, ya semampunya. Baik, nah apa yang mau kita bicarakan hari ini teman-teman? Saya ingin mengajak Anda ngobrol dari sisi pemula. Bagaimana memulai saat punya rekening? Biasanya pertanyaan apa yang paling penting? Yang paling dipunya? Satu, mereka mungkin bertanya tentang broker, tentang bagaimana cara memilih sekuritas, aplikasi apa, kayak gitu. Menurut saya, itu penting tetapi nggak penting-penting amat. Ada edukasinya di channel Bola Salju untuk memilih broker atau panduan awal semacam ini. Silahkan cari ya. Nah, saya kira sudah, mungkin kapan-kapan kita jelaskan. Tentang pajak juga ada, tentang reinvestasi juga ada. Itu metodenya. Itu panduan teknisnya. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Anda berpikir dari sisi seorang pemula. Barangkali Anda juga pemula atau ya nggak tahu. Di video kali ini kita akan bagi ya, awal atau apa yang dibeli, misalnya bagi pemula, bagi orang yang lama di bursa, atau profesional, atau seperti yang kami lakukan di riset kami. Ya, sebentar ya. Ngopi dulu. Baik. Pemula baru punya rekening broker, tentu mereka seperti bangun dari tidur. Ya, misalnya kalau mereka selama ini belum punya aset keuangan apapun, mungkin beli emas, beli whatever ya, hanya satu macam, deposito, atau mungkin ya nggak tahu ya, reksadana juga banyak macamnya. Tetapi kan interest seseorang kan pasti mengerucut ke beberapa pengelola dana, terus ya sudah, beda cara berpikirnya. Kalau di saham, Anda punya 900 emiten, 900 perusahaan, dan nggak semuanya itu bagus. Nggak semuanya dikelola oleh manajemen yang berintegritas. Nggak semuanya profitable. Nggak semuanya keuangannya cukup bagus. Nah, itu kan susah. Itu satu concernnya. Concern kedua, dengan banyaknya emiten yang melimpah, pilihan, mungkin mereka gembira awal-awalnya. Mereka ingin membeli semuanya karena dianggap ini bagus, ini bagus, ini bagus. Mereka ingin memiliki semuanya. Tapi ingat prinsip ini. Satu, perusahaan yang terkenal atau bagus
dari sisi bukan kinerja ya, dari sisi yang kita pahami secara umum di luar ya. Misalnya nggak usah nyebut nama nanti jadi ITE ya. Kita menikmati layanannya, kita menikmati produknya, terkenal, dicitrakan bagus di iklan yang kita pahami, seperti itulah katakanlah gitu. Itu belum tentu perusahaannya bagus. Itu prinsip yang kedua ya, yang prinsip kedua tapi yang awal pertama. Selanjutnya, perusahaan yang tidak terkenal belum tentu tidak bagus. Belum tentu Anda mungkin belum tahu bahwa mereka sebenarnya produknya melayani banyak pihak. Seperti itu. Selanjutnya, perusahaan yang bagus belum tentu harganya akan diapresiasi secara cepat. Perusahaan yang buruk bisa jadi sahamnya naik. Nah, Anda sebagai investor pemula punya pilihan-pilihan yang banyak dan menarik. Anda mungkin ingin memiliki semuanya, ya. Biasanya gitu kan? Ini bagusnya apa? Biasanya pertanyaan yang paling umum yang saya dapatkan adalah, ini akan naik enggak harga sahamnya? Kayak gitu. Nah, untuk menjawabnya terus terang susah teman-teman ya. Saya nggak jual mahal ya. Kita nanti ajarin lah suatu di episode berikutnya, kita akan bertahap ya. Kita akan pelajari misalnya misalnya di modul ini ya, kerangka kerja value investing, ada memahami laporan keuangan, ada rasio-rasio yang paling penting. Anda paham rasio, belum tentu Anda paham membaca apakah perusahaan ini bagus atau tidak kan, kayak gitu. Anda, apalagi rasio jumlahnya banyak sekali, Anda mungkin pusing memahaminya. Ini sungguh karena memang terlalu banyak ya. Rasio laba, rasio keuangan, rasio untuk mengamati perusahaan itu potensi rugi, apa bangkrut atau tidak, rasio arus kas, belum rasio valuasinya, banyak sekali. Nah, kita akan pelajari kapan-kapan, pelan-pelan, satu-satu. Nah, sekarang, kalau tadi ada yang tanya, ini bagus nggak? Ya tentu saja saya nggak bisa sesederhana itu, Ferguson, teman-teman, maaf ya. Itulah kenapa kami jarang share, karena memang riset itu perlu kedalaman, perlu ini. Nggak bisa lah kita bisa berkata ini bagus. Bagus dari sisi apa? Dari sisi keuangan bisa bagus. Dari sisi profit belum tentu. Kalau ada kayak gitu, seakan-akan kita membeli aset, membeli perusahaan. Anggaplah Anda membeli toko teman Anda yang asetnya bagus. Ya Anda membeli senilai aset itu kan. Kemungkinan valuasinya atau harga sahamnya yang dibayar tidak terlalu mahal dibanding asetnya. Masuk akal kan di situ. Nah, itu satu prinsip awal. Prinsip kedua, selanjutnya dalam pandangan membeli bagus atau tidak, yaitu keuangan, profitabilitas tadi, keuangan, lalu profit ya. Perusahaan profitnya bagus tapi keuangannya buruk. Nah, kalau kayak gitu yang terjadi apa? Bisa jadi perusahaannya mungkin terlalu ekspansif ya, terlalu berhutang terlalu banyak, entah dari bank atau dari obligor pribadi dan seterusnya. Dan setiap utang bank dikenakan bunga. Lalu profitabilitasnya tidak terkejar, utangnya numpuk, bunganya numpuk, bangkrut. Seperti itu. Nah, ratusan perusahaan, ini concern ketiga, setelah tadi 1, 2. Lalu apa yang Anda beli? Ini tips dari saya. Ya. Yang pertama, tetap diversifikasi. Seperti kami ikuti video sebelumnya tentang diversifikasi, saya kira cukup memberi wawasan tentang perspektif apa dan pentingnya diversifikasi. Kalau singkatnya, saya menyarankan belilah 10 saham saja. Nggak kurang, nggak lebih. Itu cukup aman buat saya, buat Anda. Kalau lebih, Anda yang belum saya bilang di edukasi itu, Anda capek memantau lebih dari 10 saham, sungguhan capek. Saya sendiri aja capek. Tetapi karena ini kerja tim riset ya, kami misalnya di riset bola salju punya 23 ide yang kami pantau. Artinya itu cukup bagus lah, kita anggap oke lah, karena saya sudah punya 23,
Misalnya saya tinggal beroperasi saat ini, mau membeli apa misalnya gitu. Saya tinggal tengok daftar saya, dari 23 ini mana yang lagi turun. Itu saya pilih, udah nggak usah berpikir yang lain-lain lagi. Dan selanjutnya saya tinggal nyari apa saham ke-24, apa saham ke-25. Terus kalau ada yang sudah lolos kita keluarkan kayak gitu. Anda juga seharusnya kayak gitu, ya. Tetapi saat mengeksekusi, saat membeli, cukup pilih 10 saja. Itu tips dari saya. Paham ya? Masuk akal ya? Nah, Pak, dari 900 memilih 10 itu gimana caranya? Ya susah dong. Ya memang susah. Memang susah. Anda mungkin perlu alat, perlu bantuan referensi, silakan. Mungkin susah karena Anda perlu screening, perlu ini. Dan saya ingatkan lagi ya, angka-angka yang tertera di itu tadi, di alat-alat screening, di laporan keuangan, itu bukan realitas juga loh ya teman-teman. Itu angka akuntansi. Angka akuntansi itu bisa mendekati realitas, bisa mendekati tidak. Ada rambu-rambunya. Hati-hati, saya ingatkan. Nah, kembali lagi ke topik kali ini. Anda membeli 10 saham. Ya, dari 10 saham ini kalau saya sarankan, karena negara kita Indonesia ini masih dalam pertumbuhan, di luaran sana konten kreator, influencer yang mungkin baru di bursa menyarankan, kalau saya ini bank sajalah karena Indonesia maju. Di satu sisi benar, beberapa benar dari arti bahwa beberapa emiten bank memang cukup bagus performanya dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir. Tetapi belum tentu di masa depan. Nah, tetapi kalau saya konsepnya, karena Indonesia ini negara yang sedang berkembang, at least kita punya setidaknya 30% dari portofolio aset kita di saham itu itu saran saya ya. Bukan rekomendasi, tanggung jawab Anda sendiri tentu saja, at least 30%. Kalau saya begitu. Kalau Anda silahkan putuskan sendiri ya. Kenapa 30%? Karena Indonesia ini negara berkembang. Nah, mungkin kalau di negara maju, misalnya di saham Amerika, mungkin rekomendasinya atau interest saya sudah berbeda. Mungkin saya turunkan karena di Amerika negara maju, maka institusi keuangannya, pertumbuhannya tidak terlalu besar. Nah, begitu alasannya. Nah, lalu apa fokusnya, Pak? Kalau kita memilih dari 10 itu, 1, yang Anda pahami. 2, yang keuangannya kuat, hutangnya kecil. Hutang ini bukan liabilitas ya, liabilitas besar, bisa jadi beban bunganya kecil. Dipelajari dulu. Ada influencer, ada di media sosial postingannya mengatakan misalnya suatu contoh, saya sebut namanya saja, misalnya UNVR katanya utangnya besar. Ya nggak gitu Ferguson, dilihat dulu liabilitasnya. Liabilitasnya besar, tapi beban bunganya dicek. Nah, saya nggak tahu, saya cek 3 tahun yang lalu liabilitas UNVR kecil, tapi saya nggak tahu sekarang. Silahkan dicek sendiri ya. Itu sebagai contoh. Nggak semua yang dikatakan di media sosial itu benar. Ya. Nah, tadi tentang kekuatan keuangan, beban bunga kecil. Cek juga profitnya. Profit ini artinya potensi usaha itu dalam 10 tahun, dalam 20 tahun itu cukup layak. Potensinya masih besar. Kenapa kita harus mencari perusahaan yang potensinya besar? Karena kita mau investasi long term. Kalau kita long term, harapannya perusahaan itu masih ada. Kalau perusahaan itu produknya nggak laku dan kita nggak yakin, 5 tahun lagi, jangan-jangan perusahaan itu, kita nggak bisa mengambil keuntungan dari perusahaan itu. Keuntungan jadi dari mana? Dari sahamnya, dari dividennya, kita nggak dapat. Nah, maka kami selalu menyarankan perusahaan yang Anda pahami, yang kuat keuangan, yang profitnya masih cukup potensial dalam 20 tahun ke depan. Yang keempat, manajemennya pilih yang bagus. Ya, manajemennya bagus ini dilihat dari mana? Nggak bisa Anda hanya take for granted dari media-media. Bagaimana membuktikan manajemen yang bagus? Indikator pertama dari konsistensi, profesionalitas, apa yang dikembalikan ke pemegang saham, berarti dividen, komitmen menumbuhkan nilai perusahaan itu, ya.
Itu semua harus diukur. Pak, kok susah Pak? 41 aja udah susah keuangan, profitabilitas makin susah, manajemen makin susah. Ya memang, ya Pak, kalau dana masih kecil ngapain susah-susah? Ya, kalau Anda berpikir kecil ya mungkin itu nggak ada gunanya berpikir apa seperti ini, serius seperti ini ya. Tetapi bayangkan kalau Anda ingin menumbuhkan aset untuk keluarga Anda, untuk lembaga Anda, agar aset itu tumbuh maksimal, aset itu tumbuh sebaik-baiknya. Kami punya mimpi, misalnya saya pribadi, saya ingin return 15%. Anda nggak akan mungkin bisa memperoleh return seperti itu kalau Anda nggak sungguh-sungguh. Kalau Anda nggak yakin metode Anda, nggak mungkin seperti itu. Nah, tentu saja kalau nggak mampu ya Anda harus perlu referensi atau alat-alat yang cukup layak, atau Anda mengupgrade skill intelektual kemampuan Anda untuk menganalisis ini. Kalau Anda punya pekerjaan ya lebih baik fokus ke instrumen, apakah reksadana yang paling bagus atau indeks, berinvestasi di reksadana indeks seperti itu. Nah, setelah memilih 4 ini, yang terakhir adalah harganya masuknya. Perusahaan bagus ya, bagus. Kalau Anda beli terlalu mahal, ya return Anda nggak terlalu bagus. Ini sudah terjadi di, misalnya tadi sudah saya sebut namanya, misalnya UNVR juga. Di 10 tahun yang lalu, saham ini ditawarkan di price earning ratio sekitar 30-an ke atas. Kan terlalu mahal bagi kita-kita. Apalagi dividennya bukan di atas berapa persen ya, saya lupa ya. Nah, kayak gitu. Kalau terlalu mahal masih beresiko turun, dan terbukti di beberapa tahun kemudian sahamnya turun parah. Nah, intinya kalau Anda membeli di harga yang lagi turun, atau di harga yang layak, atau di harga yang murah, kemungkinan turunnya saham itu tidak terlalu besar. Karena Anda punya waktu dalam investasi jangka panjang, maka Anda bisa memanfaatkan waktu itu untuk memanen dividennya, untuk membuat posisi Anda tenang berinvestasi di saham-saham yang Anda anggap Anda sudah teliti, Anda sudah pahami bahwa itu perusahaan-perusahaan yang aman. Begitu teorinya. Nah, sekarang gimana dari 10 itu, gimana kalau pilihan-pilihan Anda itu ternyata tidak baik, Pak? Nah, itu resikonya di investasi saham. Anda akan selalu merasa atau mungkin berpikir seperti itu. Ya, mungkin nggak semua saham, mungkin hanya 1, 2, atau 3. Anda harus mengevaluasi. Ya, tentu saja berat ya. Tetapi gini, prinsip terakhir yang ingin saya ajarkan kepada Anda bahwa untuk berinvestasi ini kita jangan berpikir kesempurnaan. Kita jangan berpikir bahwa pilihan-pilihan kita itu harus yang terbaik. Tidak. Memang kita harus mencari perusahaan yang terbaik. Tapi kan kita bisa salah. Kita manusia biasa. Kita bisa salah pilih. Kita bisa salah tidak mengetahui industri. Kita bisa salah asumsi. Maka jangan berpikir bahwa yang kita miliki adalah yang terbaik. Itu satu. Itu awal ya. 1 poin, maaf. Saya udah lupa hitungannya berapa ini tadi. Yang selanjutnya, setelah tidak berpikir yang terbaik, anggap bahwa kita saat mengeksekusi saham-saham 10 itu adalah sebagai sebuah kegiatan. Ya, ingat, Anda tidak bisa memiliki semua saham yang ada di bursa. Tidak bakal bisa. Anda hanya memiliki yang 10 itu. Fokus ke itu. Dengan cara itu, suatu saat ada dari 10 saham itu, ada mungkin 3 yang bagus, yang sudah sangat bagus, yang saatnya dilepas, atau yang saatnya dikurangi. Anda berpikir yang lain menambah. Ada opportunity yang lain. Jadi, kegiatan investasi adalah perjalanan panjang. Dari perjalanan itu Anda akan menemukan ada saham-saham yang memang Anda makin yakin, Anda nggak yakin, Anda evaluasi, Anda buang, Anda kurangi, Anda untung, rugi, kecewa, salah, dan seterusnya. Investasi adalah operasi, ya kayak kita bikin proyek lah. Kita nggak mungkin membuat proyek di seluruh Indonesia. Keterbatasan kita sebagai misalnya Anda manajer proyek, Anda pemilik usaha proyek, infrastruktur atau konstruksi, Anda nggak mungkin mengelola seluruh Indonesia kecuali Anda udah sekelas perusahaan konstruksi besar mungkin ya. Berbeda kan maksudnya.
Anda hanya beroperasi di wilayah-wilayah yang terdekat di kota Anda. Investasi juga gitu. Anda hanya beroperasi di itu aja, 10 itu. Udah fokus itu aja. Cukup. Cukup. Beneran cukup. 10 itu sebagai kendaraan Anda untuk mengarungi perjalanan di masa depan. Nah, setelah itu baru kita evaluasi. Kita tentukan mana yang salah, kita tentukan mana yang kurangi. Atau mungkin ya apapun ya. Nah, demikian edukasi kali ini. Di episode-episode selanjutnya kita akan ulas beberapa tema topik yang lain. Masih banyak. Investasi ini memang sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Ya, seperti itu. Hati-hati, tetap semangat, tetap ingat ya, ini bursa lagi hype-hype-nya ya. Ada banyak influencer yang sudah menyatakan dalam tanda kutip expert. Ya, belum tentu semuanya seperti itu. Hati-hati. Banyak yang mengajak Anda, mengkompori Anda untuk to the moon, untuk apapun lah. Banyak, hati-hati. Begitu edukasi kali ini. Sampai ketemu di edukasi kami selanjutnya. Terima kasih.